dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sari, NIM 19020033, Prodi Informatika, kelas A1 semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma genetika, mata kuliah kecerdasan buatan yang dipandu oleh Ibu Nelly Khairani Daulay, MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma genetika. Algoritma genetika ialah alternatif penyelesaian suatu masalah, searching, optimasi, dan machine learning. Berarti untuk menyelesaikan suatu masalah yang di searching atau dicari, dan juga optimalisasi dan suatu pembelajaran dari mesin tersebut. Selanjutnya, algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dan selanjutnya, dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Selanjutnya, proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dalam algoritma genetika ini, proses pengkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Kita menggunakan algoritma genetika ini ya, yang terjadi dengan proses seleksi alamiah. Kemudian algoritma genetika ini ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh muridnya David Goldberg. Selanjutnya, beberapa definisi penting dalam algoritma genetika. Yang pertama yaitu genotip atau biasa disebut dengan gen. Sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam suatu kesatuan. Gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner. Biner itu seperti angka yang 10, kemudian float, integer maupun karakter, atau kombinatorial. Kemudian yaitu alili, nilai dari gen. Yang selanjutnya yaitu kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Kemudian individu, dinyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Berarti hanya satu masalah yang akan diangkat. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolasi. Selanjutnya yaitu generasi, menyatakan satu satuan siklus proses evolasi. Yang terakhir yaitu nilai fitness. Nilai fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu pengertian individu. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa seperti biner, float, dan kombinasional yang tadi dijelaskan. Kemudian individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalnya dalam TSP, individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimum dari F atau Y ma X. Kemudian individu menyatakan nilai atau X per Y. Bisa dilihat dari individu 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2. Dia saling berhubungan. Kemudian individu 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Dan yang satunya ini dia bisa mulai dari 1 ke 2. Sedangkan ini 1 ke 3. Kemudian saling menyambung-nyambung, merangkai-rangkaikan.
Yang selanjutnya yaitu nilai fitness. Nilai fitness adalah suatu nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu tadi. Kemudian nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Selanjutnya, algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu dalam TSP, karena TSP bertujuan meminimalkan jarak, maka nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak. Selanjutnya yaitu siklus algoritma genetika yang berawal dari populasi awal, kemudian evaluasi fitness, yang kemudian seleksi individu, selanjutnya yaitu reproduksi crossover dan mutasi, baru kemudian menjadi populasi, kemudian kembali lagi menjadi evaluasi fitness. Selanjutnya, pembangkitan populasi awal. Pembangkitan populasi awal adalah proses pembangkitan sejumlah individu secara acak-acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam membangkit setiap individunya. Berarti membangkit populasi awal ini proses pembangkitan sejumlah individu secara acak dan tidak boleh atau prosedur tertentu harus dilakukan. Kemudian dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalnya dalam populasi terdapat 4 individu. Maka contohnya populasi awal TSP dengan 7 kotak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7. Maksudnya di sini adalah dari 1. Dari 1 langsung nyambung ke 2, kemudian ke 4, kemudian ke 3, kemudian ke 6, kemudian ke 7. Bisa melalui 4 cara yang berbeda. Bagaimana banyak atau sedikitnya suatu TPS tersebut akan dilalui oleh jalur yang kita tempuh. Misalnya dari 5 ke 7, kemudian ke 4, kemudian ke 6, terus lagi ke 2, ke 3, dan terakhir ke 1. Berarti dalam jarak ini bisa kita simpulkan bahwa jalan 1, kedua, ke-4, kemudian ke-3, ke-6, ke-5, dan ke-7 adalah jalur yang paling produktif atau jalur yang paling bagus untuk ditempuhkan dalam membangkit populasi awal. Ya, kemudian selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Berarti kita harus menyeleksikan supaya mendapatkan hasil yang baik atas apa yang kita lakukan. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Seperti janin atau seperti calon-calon yang bagus untuk dipilih. Kemudian semakin tinggi nilai fitness, suatu individu semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Yang selanjutnya, seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Kemudian kita akan menjelaskan tentang seleksi dengan mesin roulette. Bisa dilihat di sini yaitu individu 1 fitnessnya sebesar 10%, individu 2 fitnessnya sebesar 25%, dan individu 3 fitnessnya sebesar 40%, kemudian individu 4 fitnessnya sebesar 15%, yang terakhir individu 5 fitnessnya sebesar 10%. Kemudian kita dapat lihat di sini yaitu individu yang terpilih yaitu individu 2, individu 4, individu 3, individu 2 lagi, dan individu 3 lagi.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.